Halo sahabat bola.com, bertemu lagi dengan lebih dekat. Kali ini bersama saya Rizky. Saat ini kita sedang berada di Holiday Inn Express J Expo Kemayoran. Nah, lebih dekat kali ini akan berbincang dengan salah satu pebasket nasional yang saat ini menjadi andalan di klub Bima Perkasa Jogja. Ini dia Mas Afin Kurniawan. Okay. Halo. Mas Afin, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Boleh diceritain nggak nih awal mula menggemari basket itu gimana ceritanya Mas? Oke, awal mulanya saya bisa terjun di dunia basket sih sebenarnya karena coba-coba sih. Jadi dulu waktu sekolah, pasnya sih pas saya masih SMP. Jadi kan dulu banyak lah ekstrakurikuler sekolah tuh saya cobain. Jadi saya ikut semua. Hampir semua? Nah, karena berarti bola juga? Ya, dari keluarga sih, karena saya suka olahraga, jadi gitu. semuanya saya ikutin. Nah, sampai lama-lama kok capek, terus dan mikir-mikir lagi kok basket tuh olahraga yang beda ya, dan daerah saya kan mungkin agak sedikit pinggiran lah, seenggaknya nggak terlalu banyak basket, masih olahraga ini belum terlalu terpopuler gitu kan. Nah, akhirnya aku milih fokus ambil di situ aja, jadi kayak iseng-iseng aja, kayak awalnya kok bagus ya gitu, menarik gitu. Belum banyak. Apa karena biasanya kan anak basket banyak cewek-ceweknya yang suka nih, abas nih? Enggak juga, kalau dulu kan SMP ya mungkin aku belum ngarah ke situ karena seneng olahraga aja, basicnya seperti itu. Berarti kan dari ini ya, dari SMP karena coba-coba karena ekstrakurikuler. Iya, betul. Apa karena ini juga nggak nonton pertandingan basket gitu, misalnya kayak dulu kayak nonton NBA kah atau DBL kah gitu? Oke. Kalau pas itu sih belum, karena dulu waktu kecil tuh nggak terlalu suka nonton TV dan sebagainya. Jadi ya fokusnya cuma sekolah, bermain gitu aja sih. Ya. Berarti emang pure awalnya karena kecintaan dengan basketnya lah ya? Iya benar. Jadi basicnya emang suka olahraga aja. Jadi terus coba-coba mana yang cocok, dan nggak taunya jatuhnya di basket. Keluarga nih? Keluarga di bapak sih, bapak dulu atlet voli juga. Dulu sempat diarahin ke situ, tapi kayak nanti dulu deh, mau cari-cari sendiri aja kayak gitu. Tapi masih ada hubungan dengan lompat? Iya, masih ada hubungan sama olahraga. Ya. Nah, kalau makin mencintai basket ini kan pasti kita menyukai pemain gitu Mas. Iya. Kalau Mas Afin sendiri pemain di luar negeri yang menjadi ibaratnya jadi kiblatnya Mas Afin lah dengan gaya bermainnya tuh. Kalau untuk sekarang sih mungkin aku yang masih bermain ya, kayak mungkin sekarang Kyrie Irving itu mungkin itu yang masih bermain, yang kalau udah ini mungkin Kobe Bryant lah. Kobe ya. Kalau pemain lokal? Pemain lokal, nasional yang dulu walaupun aku nggak terlalu ngikutin ya, dulu emang nggak terlalu ngikutin basket Indonesia, tapi yang aku paling notice atau lihat tuh Pak Isman Thoib. Nah itu karena mungkin beliau tinggi ya, dan mungkin pas di zaman kecil dulu itu yang terkenal sih, sepertinya. Udah pernah ketemu sama Pak Isman? Pernah, dan alhamdulillah sih pernah satu tim kemarin di Bima Perkasa ya. Gimana rasanya Mas dengan satu tim dengan Pak Isman? Idola gitu? Ya idola, pasti yang pasti seneng, dan dari beliau aku juga banyak belajar dan dapat beberapa ilmu dari Pak Isman. Iya. Sempet ini nggak grogi maksudnya pertama? Pasti kan kita kayak di idola gue. Nyangka kayak sedikit ini aja. Ternyata bisa satu tim malahan seperti itu. Berarti banyak kasih masukan lah ya Pak Isman? Iya, sering ngasih masukan ke pemain muda. Gitu. Nah, berarti kalau dari setelah SMP kan baratnya masih coba-coba. Iya. SMA masih terus nih Mas? SMA masih dengan segala keterbatasan, karena kan aku masuk SMA tuh nggak di sekolah, kayak aku masuknya di STM dulu. Masuknya STM karena berbagai macam pertimbangan, kayak dulu aku belum tentu bisa kuliah dan sebagainya. Nanti siapa tahu aku selesai sekolah tuh udah kerja. Nah itu jadi beberapa pertimbangan tuh seperti itu Mas. Jadi aku nggak mikir masuk SMA dan sebagainya. Jadi aku milih ke kejuruan. Tapi di STM tetap masih? STM tetap basket. Alhamdulillah untungnya tuh teman-teman di angkatanku tuh juga kebanyakan suka basket. Jadi
ekstra ekskul di SMK itu tuh hidup gitu loh pas di zaman saya seperti itu. Juga sekolahnya Mas ke DBL itu? DBL dulu sempat diusahain kan, tapi namanya STM dulu kepala sekolahnya nggak ngizinin dengan berbagai apa ya kayak pertimbangan tawuran lah dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak dapat izin, jadi nggak jadi ikut DBL. Faktor biaya juga atau gimana? Kalau biaya sih kita ya sedikit anak bisa, STM bisa lah, kalau cuma dana kita usahain dana sendiri bisa, tapi yang paling nggak bisa tuh izin khawatir dari sekolah. Malah nanti pas pertandingan justru terjadi ya, tawuran rusuh gitu dan ya. sebagainya ya, dari kepala sekolah sih bilangnya seperti itu. Setelah dari SMA berlanjut ke universitas nggak Mas atau? Iya, habis SMA ada tawaran masuk universitas, itu pun ya saya nggak nyangka kan kayak. Di universitas mana Mas? Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di situ saya dikasih kesempatan, dikasih full beasiswa sampai lulus. Sampai selesai? Iya, sampai selesai. Aku juga bersyukur juga lewat basket pun saya nggak nyangka bisa semudah itu dan dapat jalan buat kuliah. Berarti syaratnya mungkin memperkuat Atmajaya lah ya? Iya, seperti itu, ada aturan-aturan yang diberlakukan pas kuliah gitu. Tapi yang paling utama sih tetap kuliah di Atmajaya, karena di Atmajaya juga nggak berbasic kamu dapat beasiswa kamu nggak kuliah, nggak harus tetap kuliah. Tetap kuliah. Yang paling utama kuliah. Berarti tetap nilai yang diutamakan nilainya. Jadi kayak mungkin basket itu sekedar mungkin kayak batu loncatan, tapi yang paling utama itu tetap kuliah. Kalau jam latihan pun tabrakan dengan kuliah, kuliah dulu kan. Gitu. Kalau untuk misalnya lagi tanding Atmajayanya jam kuliah? Tanding kan nanti ada peraturan kalau mahasiswa tuh bisa bolos atau gunain izinnya tuh 3 kali setiap mata kuliah. Jadi kita pinter-pinter aja gunain itu. Jadi sebisa mungkin kita nggak boleh bolos kalau nggak ada event dan sebagainya. Karena tetap nilai yang diutamakan. Tetap nilai. Ya. Berarti kan memperkuat Atmajaya nih Mas? Iya. Tampil di 5 juga dong berarti ya? Tampil. Gimana tuh pas tampil di 5? Awalnya sih pasti grogi dan campur aduk deh, karena dari yang dulu sekedar main-main, mungkin kan di tingkat SMP, SMA kan kita main juga masih senang, masih dengan cara bermain kita. Mulai dari kuliah tuh kita kayak dikasih ada rules tersendiri di permainan bola basket di tingkat kuliah. Oh gitu. Sejauh kalau pas di 5 berarti dari 4 tahun lah Mas ya perkuat Atmajaya? Iya, 4 tahun. Apa tuh kalau boleh tahu prestasi Mas selama? Prestasi dulu sempat kita juara beberapa tahun tuh juara Liga Mahasiswa yang di regional di Yogyakarta sendiri, dan sempat masuk awal tuh masuk Liga Mahasiswa Nasional juga sempat, tapi belum sampai ke final dan sebagainya, tapi sudah beberapa kali masuk ke Limanas ya. Nah, berarti kan dari kenal basket dari awal sekolah sampai ke universitas. Nah, momen terpenting selama periode itu kira-kira yang mana Mas? Apa pas awal perkenalan kah di sekolah? Apa pertama kali tampil memperkuat Atmajaya bisa tampil di momen yang paling penting gitu? Kalau momen paling penting sih mungkin yang masih teringat saat sekarang dan kayak ada kenangannya tuh mungkin di sekolah sih Mas. Kayak di SMK tersebut, jadi di minimnya apapun ya, entah latihan, jam latihan, pelatih dan sebagainya, lapangan pun seadanya, kita masih tetap bisa main dengan cara kita sendiri. Maksudnya entah kita tuh sempat yang latih itu cuma alumni, nggak dibayar pun, nggak dibayar, alumni juga mau kayak ayo nggak apa-apa, yang penting kita latihan ya? Kita latihan dan sekolah ini tuh ada lagi basketnya seperti itu ya. Kayak entah mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, yang penting kita tetap ada dan teman-teman tuh nggak yang sempat ngeluh ya, kita yang penting bisa happy, seneng ya. Mungkin titik awalnya di situ. Seru juga nih masih di olahraga basket seperti itu. Meskipun dengan keterbatasan tetap berlatih. Tetap berlatih, dan ya walaupun kita di SMK tuh juga sempat menang-menang juga Mas. Kalau boleh tahu di SMA
Berarti ikut turnamen nggak Mas? Turnamen ya, turnamen kayak yang biasa-biasa aja, kayak yang semisal sekolah mana ngadain event dan mungkin event dari pemerintah kadang-kadang juga ada seperti itu, kita juga ikut. Kadang juga kita dapat juara juga. Mantap. Rasanya tuh pasti lebih proud ya, karena dengan keterbatasan kita bisa juara. Bisa buktiin. Siap. Dari universitas Mas, sampai akhirnya bisa ke profesional itu seperti apa perjalanannya? Oke, masuk waktu kuliah. Beberapa semester awal gitu udah ditawarin sebenarnya. Ada beberapa klub yang ngincar. Awalnya Bima Perkasa. Bima Perkasa tuh manajernya dulu dari Mbak Tiwi, namanya Mbak Tiwi dulu manajernya. Awal aku masuk itu Mbak Tiwi dia. Beliau tuh ngasih kesempatan, Vin, ayo ikut. Mau dicoba nggak ikut latihan dulu Bima Perkasa gitu. Nah, waktu itu kan masih awal kuliah Mas, jadi aku juga nggak bisa ngikutin latihan Bima Perkasa secara rutin karena latihan Bima Perkasa dari dulu pagi. Nah, waktu awal semester kan rata-rata jam kuliah tuh pagi. Sempet cuma ikut sekali, habis itu nggak bisa lagi. Karena aku juga, Mbak mohon maaf nggak bisa nih karena tabrakan apa sama dengan jam kuliah. Nah, habis itu aku juga sempet nanya-nanya pelatih Atmajaya juga. Kamu selesaiin di kuliah dulu, nanti kalau ada waktunya kamu bisalah buat main profesional seperti itu. Nah, dan akhirnya di akhir-akhir semester aku udah mau lulus pas skripsi itu masih ingat, dikontak lagi sama Mbak Tiwi ikut latihan lagi dan akhirnya masuk deh. Masuk di season 2001-2002 ya, pokoknya awal setelah COVID itu baru ikut. Berarti langsung kontrak profesional teman? Iya, langsung kontrak profesional. Itu prosesnya harus seleksi dulu atau? Jadi dulu sistemnya kan IBL tuh beberapa tahun ini tuh penerimaan kayak pemain baru gitu tuh ada beberapa tahap. Yang pas di angkatanku itu ada namanya pemain binaan. Nah, saya masuk di pemain binaan tersebut. Jadi ada yang dari seleksi kayak nanti ikut latihan dan diseleksi pelatihnya. Ada yang emang tim tersebut tuh ngambil pemain daerah, pemain binaan gitu bisa. Berarti ibaratnya scouting talentnya Bima mencari ke kampus-kampus gitu ya? Betul. Dan aku masuk di kriteria pemain binaan atau pemain daerah. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau dari awal semester kuliah pun sebenarnya udah bisa direkrut. Sudah bisa ya, tapi jadwalnya kan padat banget dan kan saya juga punya tanggung jawab di kampus itu di Atmajaya dulu. Dengan nilai dengan kuliah ya? Kuliah dan tanggung jawab. Oh gitu. Berarti Bima Perkasa ini klub pertama Mas Alvin ya? Klub pertama ya sampai sekarang. Gimana tuh Mas pengalaman pertama memperkuat klub profesional di IBL Bima Perkasa? Oke. Balik lagi pasti kan dari kuliah ke profesional ada tingkatnya masing-masing kan. Setelah aku ikut di profesional ini tingkatnya semakin kompleks. Dari yang awalnya cuma di kuliah tuh cuma beberapa istilah basket dan peraturan-peraturan bermain basket itu ternyata ada rules-nya. Di profesional kompleks lagi. Nah, dari jam latihan, terus disiplin, pokoknya kompleks semuanya ada di situ ya, kayak di tingkat yang lebih tinggi lagi deh. Sampai makanan pun harus dijaga makanan ya? Dan nanti belum di season mulai, nanti pressure-nya saat bertanding itu beda lagi. Akan lebih kerasa lagi seperti itu. Sempat kaget nggak Mas, maksudnya dengan pressure yang dihadapin pertama kali itu? Iya, sempet, dan kayak awal-awal main tuh kayak bingung kadang-kadang. Ini kan sama-sama main basket kok jadi nggak bisa basket. Nah, awalnya seperti itu. Ada pernah ngerasain nervous dan sampai nggak tahu mau ngapain pegang bola tuh, ada sempet ya juga. Pressure-nya cukup luar biasa sih. Sampai grogi nggak, maksudnya? Grogi. Saking groginya, misalnya Mas Alvin bikin kesalahan di lapangan, diteriakin pelatih, Alvin jangan. Ya, itu sampai di titik itu, sampai gimana ya cara main basket? Aku nih bisa basket gak sih sebenarnya, kayak sampai gitu. Segitu, sampai Mas? segitu, kayak apa yang salah sebenarnya? Aku tuh apa yang salah? Biasanya pun juga main basket seperti biasanya, kok ini di sini kayak nggak bisa main basket. Padahal kita sempat. Padahal diri merasa
Karena dari kecil latihan udah lumayan lama skillnya ya. Dari SMP ya, walaupun ada yang lebih kayak teman-teman ada yang lebih dari SD dari itu, tapi menurutku juga udah lama. Tapi kok kesannya tuh kok masih grogi aja gitu seperti itu. Nah ini lah ya, demam panggung lah ya. Ya seperti itu. Sempat ini nggak Mas? Maksudnya kan dengan pressure tadi, terus diteriakin pelatih, pressure dari supporter, terus segala macam, ada kenyataan capek nih, adalah berhenti aja lah main basket. Nah, ada di titik kayak sebenarnya kalau mau berhenti sih nggak, kayak cuma bertanya-tanya kenapa orang lain bisa, maksudnya pemain-pemain yang lain tuh bisa mengatasi hal tersebut, kenapa aku masih belum bisa kayak gitu. Terus aku juga mungkin masih berpikir dengan hal tersebut, terus banyak senior-senior yang ngasih tahu kamu tuh jangan ini, pokoknya semua ngasih tahu, jadi kayak ya terus akhirnya waktu berjalan, waktu yang jawab sih sebenarnya, kayak proses dan pengalaman lagi kita dapat dari jam terbang ya. Dari jam terbang kita, dari situ kita mulai belajar dikit-dikit. Kalau cuma sekali 2 kali mungkin belum sih. Jadi kayak waktu jam terbang itu yang bikin kita terus belajar sih. Terus cara Mas Afin memotivasi diri, ayo Afin, kamu bisa nih, kita bisa. Cara aku untuk bangun dari situ dan termotivasi itu dengan ngedrop ibaratnya grogi, tekanan pelatih, supporter, dengan gaya berlatih gitu kan. Aku mulai dari diriku sendiri kayak masa nggak bisa gitu loh. Aku udah sampai di titik ini dan aku udah masuk di profesi ini. Kenapa aku harus mundur gitu loh? Udah sayang sekali, aku udah buang kayak waktu, tenaga dan pikiran dan sebagainya, dan basket pun kamu udah dapat apapun dari basket, masa kamu mau mundur gitu kan. Dan dari luar kayak senior ayolah kamu tuh, dan banyak senior yang bilang kamu tuh punya potensi, kenapa kamu nggak keluarkan dan kamu yakin dengan dirimu sendiri, padahal itu tuh tergantung diri kamu sendiri ya. Kita cuma senior cuma ngasih tahu dan baiknya gimana. Berarti dari luar dan dalam tuh ya saling support sebenarnya. Untung alhamdulillahnya lingkungannya malah mendukung ya. Lingkungan. Rata-rata kayak senior tuh saling bantu pemain muda sampai sekarang seperti. Nah setelah perjalanan itu Mas Alvin, untuk apa namanya pelatih pertama, pelatih yang paling berkesan bagi Mas Alvin sepanjang karir dari SMP, SMA, kuliah atau sampai sekarang di Bima Perkasa. Kalau yang paling berkesan dan menurut gue ada 2 Mas. Misal di SMP itu ada yang paling berkesan karena menurutku pelatih SMP. Nah, pelatih SMP ini namanya Mas Dedi dulu. Dari apapun kayak dulu SMP tuh masih banyak terbatasnya Mas. Sepatu pun nggak ada. Sempet beliau ini ngasih, minjemin sampai rusak pun beliau nggak nanya. Oh nggak apa-apa, udah dipakai aja itu. Dan basicnya pun aku belajar dari beliau. Jadi kayak beliau ngasih tahu, sampai yang latihan 1-2 orang pun tetap dilatih, asalkan ada yang datang. Terus kalau di profesional mungkin pelatih pertamaku dan aku pas rookie kayak David Singleton yang sekarang di Prawira. Nah itu berkesan karena beliau tahu kayak dapat manfaatin pemain muda gitu dari berbagai senior yang ada, kita tuh tetap dikasih kepercayaan yang di situ. Dan mungkin di situ aku kurang manfaatin. Nah, tapi beliau ngasih ilmu yang sampai sekarang masih kayak bisa digunain sampai sekarang. Kalau untuk pertandingan pertama di profesional lawan apa tuh Mas? Pertandingan profesional pertama dan aku bisa main dan lumayan dapat skor banyak tuh lawan Pasifik dulu. Itu musim 2021-2022? 2021-2022. Jadi itu peraturannya full lokal karena itu kan habis COVID ya. Nah sistemnya bubble itu aku bisa main lepas di situ dan lumayan banyak lah pokoknya aku. Berapa poin tuh Mas? Seingatku 19 poin kalau nggak salah di situ. Itu momen paling berkesan sih selama aku jadi rookie dan dapat minute play lumayan banyak di situ. Pertandingan hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya menang. Mantap. Lebih yakin ini ya, makin lebih berkesan lagi ya. Iya, lebih berkesan lagi. Berarti cetak angka pertama waktu lawan itu tadi, Pasifik. Iya, Pasifik. Dan Pasifik ya. Sebelumnya ya
1-2 menit ya seperti itu Mas. Masih kayak bingung nyari seperti itu. Gimana feeling habis nyetak poin pertama di profesional? Seneng banget kayak kalau nggak bisa di ini Mas, kayak seneng aja. Malah makin memotivasi ya, Iya. tambah lagi ya. Betul. Terus kalau untuk lawan Mas, lawan paling diingat gitu selama profesional? Lawan paling diingat yang susah ya, pasti ya tim-tim besar Mas, kayak SM, PJ, dan Dewa sekarang itu. Kita sempat kayak gimana ya caranya ngalahin mereka ini, ya. Padahal secara kayak kita latihan sama, terus dari komposisi pemain mungkin sama, tapi kenapa kita masih belum bisa menang? Strategi pun mungkin nggak jauh-jauh berbeda ya. Dan kita juga mengerti permainan rules basket itu gimana, tapi tetap susah gitu sampai sekarang. Iya. Nah, balik tadi ini kayak yang ini Mas, yang tadi sempat dimarahin pelatih. Iya. Pelatih pertama yang memarahin Mas Afin tuh yang paling diingat itu siapa? Baiknya ya David Singleton tadi ya. Sempet paling parah tuh aku juga sempet disuruh pulang pernah. Oh ya? Iya, disuruh pulang pernah. Itu lagi latihan? Latihan. Terus sempet pulang pernah. Gara-gara disuruh lari lapangan bola pernah. Kan jadi dulu lapangan basket tuh sebelahan sama lapangan bola. Aku juga ya mungkin dulu ada kesalahan karena pelatih ini menurutku kayak nggak mau ada salah dikit. Kayak perfect kamu, lah ya? Perfection, jadi kayak kamu meleng sedikit atau kamu agak nggak fokus itu pasti beliau notice, kayak tahu. Pasti beliau tahu. Jadi kayak itu yang paling parah sih, aku pernah disuruh pulang, terus disuruh lari lapangan bola tuh sampai selesai latihan Mas. Jadi sampai selesai baru 2 jam dong, sekitar 2 jam? Iya, 2 jam 3 jam dulu kayak gitu. Terus habis itu baru dipanggil udah pulang. Kita disuruh berhenti nggak? Maksudnya selama latihan itu seluruh lari sampai harus boleh berhenti atau? Iya, cuma suruh bolak-balik itu, tetap diliatin kayak gitu. Ya, itu mungkin bentuk apa ya? Biar disiplin dan aku disiplin, biar aku juga nggak santai-santai itu Mas, biar fokus terus, mungkin seperti itu. Itu kemarin apa alasannya Mas katanya disuruh pulang? Ya mungkin emosi kan, lama-lama juga kayak dulu aku masih baru, jadi kayak mungkin sedikit nggak fokus, udah 1-2 kali dikasih tahu masih aja bilang, mungkin inget gue kayak gitu. Jadi kayak pelatihan sampai udah balik pulang aja. Habis itu mau pulang ternyata nggak dia disuruh pulang, tetap disuruh latihan lagi. Ya cuma dimarahin gitu. Nggak sampai pulang nggak, cuma disuruh minggir dulu, habis itu tetap disuruh. Padahal Mas Afin ada ancang-ancang mau pulang. Iya, aku udah mau pulang sebenarnya. Udah ngambil tas, udah mau ganti gitu. Ternyata asistennya itu dulu Mbak I, namanya Coach Ikan. Vin, mau kemana? Mau pulang Coach itu. Oh jangan, udah suruh latihan lagi. Gimana tadi suruh pulang tapi ditahan ya? Iya, ditahan. Dari keluarga Mas Afin ada yang juga nggak menggeluti basket? Selain tadi kan kalau ayah kan volley, dari Mas Afin. Kalau dari keluarga nggak ada, karena basic dari orang tua tuh bertani sama otomotif, udah itu aja. Jadi mungkin ya yang di olahraga cuma bapak aja sih. Oh gitu, sama Mas Afin berdua ya? Ya, adikku pun juga cuma bola, volley, angin-anginan, habis itu udah. Itu ibaratnya buat seneng-seneng, buat nongkrong aja ya? Seneng aja. Kalau otomotif itu berarti ikut balapan atau gimana Mas? Enggak, jadi bengkel aja. Bapakku ya bengkel lah, ada bengkel. Gitu. Berarti klub Bima Perkasa kan dari 2021 sampai sekarang berarti udah hampir 4 tahun Mas ya? 4 tahun kalau di. Kenapa alasan Mas bertahan di Bima Perkasa tuh Mas? Yang bikin Mas Afin bertahan di Bima Perkasa? Yang pertama karena ini tim mungkin dari asal daerah saya kan. Jadi ya. lebih bangga aja. Pengen bikin tim ini tuh lebih baik lagi, masih mau ngasih yang terbaik lah buat tim ini. Jadi kayak mau bangga aja bela tim sendiri seperti itu. Tim kota sendiri ya? Tim kota sendiri. Dan ya pasti dekat rumah. Gitu. Kalau misalnya ada tawaran dari klub lain? Ya nanti dipertimbangkan mungkin dari berbagai faktor kan, karena juga saya bisa bermain basket dengan kayak enjoy, menemukan ritme permainan basket itu belum lama kan Mas. Jadi mungkin mungkin untuk waktu dekat ini aku mungkin lebih nyari pengalaman di sini dulu, kayak mencari berbagai ilmu yang bisa buat bekal buat semisal emang mau pindah tim seperti itu. Jadi kayak
masih belajar terus di sini. Di Bima Perkasa Di ya. Bima Perkasa. Jadi ntar biar pindah ke, seandainya ada rezeki pindah klub Seandainya, lain, iya, semakin lebih bagus lagi. Benar. Ya. Nah ini kan berarti sekarang ini saat ini kan lagi Ramadan berarti kan Mas. Untuk selama Ramadan dari latihan atau bertanding itu terganggu nggak Mas dengan menjalankan ibadah puasa? Kalau untuk diri aku sendiri sih nggak ada ya, karena dari manajemen pun pasti memikirkan soal bulan Ramadan ini pasti akan adjustment kayak diganti, kayak contoh kayak jam latihan nanti akan dipindah dari pagi ke sore atau sore ke malam seperti itu. Jadi menurutku nggak ada masalah di bulan Ramadan. Kalau dari segi makanannya maksudnya sekarang kan bertandingnya berarti setelah berbuka kan? Iya, berarti berbukanya itu makanan disediakan tuh harus seperti apa tuh Mas? Kalau untuk sekarang tuh disediain makanan yang buat ganjil aja sih Mas, yang nggak yang terlalu berat kayak roti, pokoknya yang kayak kurma gitu ya. dan sebagainya, yang nanti setelah tanding atau latihan ini selesai kita baru makan berat. Nah. Soalnya kalau makan berat tanding muntah pula tengah lapangannya. Iya, muntah kan. Penuh kan. Terus Mas Afin kan dalam 2 musim terakhir nih performanya lagi bagus kan. Musim lalu itu jadi most improvement player. Iya. Dan musim ini jadi pemain sampai sejauh ini ya, pemain Bima Perkasa dengan rataan poin tertinggi 80 Mas ya. Iya. 80 poin, terus 14 assist kalau nggak salah saya. Kunci sukses Mas Afin bisa sampai performanya meningkat dalam 2 musim terakhir itu apa Mas? Yang pertama pasti teman-teman player yang lain, karena dalam olahraga basket ini kalau kita berusaha sendiri pun mustahil juga, karena pasti ada bantuan dan kepercayaan dari teman-teman yang lain. Menurutku yang paling penting itu. Dan yang kedua sih yang pasti latihan dan tetap kerja keras Mas. Dan jangan puas diri sih. Terus dari berusaha, semua itu tuh mungkin itu hanyalah bonus dari kerja keras kita sampai sekarang, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau dari arahan pelatih Oleh gimana? Kalau dari coach ya kamu tetap tingkatkan lagi, jangan puas, pokoknya apapun yang dikasih lakuin seperti itu. Jangan kamu terlena atau santai-santai dengan apa yang kamu capai sebelumnya. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi dari musim yang sebelum. Nah, musim lalu kan most improvement player di IBL 2024. Musim ini sejauh ini udah 80 poin. Target Mas Afin untuk tahun ini apa bersama Bima Perkasa? Untuk target tahun ini yang buat tim sendiri, yang pasti semaksimal mungkin bikin tim ini lebih baik ya. Dengan kayak contohnya misal menaikkan peringkat posisi tim di klasemen dan pokoknya ngasih yang terbaik buat tim. Kalau buat diri saya sendiri mungkin lebih konsisten aja. Maksudnya saya bikin diri lebih konsisten dan kalau syukur bisa ikut timnas ya itu lebih bagus ya. Pokoknya menurut saya targetnya yang awal-awal dulu nanti yang itu akan menyusul. Optimis Bima Perkasa bisa lolos ke playoff kira-kira Mas? Pasti optimis. Ya gimana cara, karena ini belum selesai dan masih panjang ya musimnya. Masih panjang, masih lebih dari 15 game lagi masih panjang. Masih ada kesempatan ya. Musim lalu kalau nggak salah pernah dalam satu pertandingan 20 poin Mas ya. Lawan apa saya lupa, sempat rekor pribadi lah ibaratnya poin tertinggi. Musim ini ada target nggak kira-kira untuk bisa mengulangi atau setidaknya melampaui? Semoga Mas ya, karena menurutku target itu yang penting kita berkontribusi di tim dengan baik, nanti skor dan poin itu akan menyusul. Karena kalau kita targetin dari awal, kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi kita yang susah kadang-kadang seperti itu. Malah jadinya nggak bermain lepas ya? Nggak bermain lepas dan nanti kita mikirin yang
kayak kita mikir diri kita sendiri bukan tim. Benar. Yang penting tim kita menang dan kita lakuin dengan semaksimal mungkin. Iya. Nah, jadinya nanti niat hati pengen saking inginnya koleksi poin, ambisi 3 poin, ternyata malah nggak masuk gitu ya. Dan bikin tim juga nggak kurang membantu secara maksimal. Malah merugikan tim, merugikan diri sendiri ya. Seperti. Iya. Pastinya kena omel juga nanti sama pelatih oleh. Gitu Mas. Kalau untuk Mas Afin kan udah bertemu nih dengan beragam rekan setim di profesional. Yeah. Pemain rekan setim yang paling akrab, paling usil, yang paling deket itu siapa Mas? Untuk saat ini yang paling akrab ya Ali Mustafa. Jadi tapi sekarang pemainnya masih di Jogja, baru pemulihan habis cedera kan. Ya. Dan yang paling usil senior satu ini, Mas Restu namanya. Nah, beliau dari dulu ketemu rookie sampai sekarang usilnya sama aja. Itu paling usil. Contoh usilnya apa Mas? Salah satu. Contoh usilnya ya apa ya Mas ya? Parah sih sebenarnya, parah. Orang-orang sekarang itu parah. Ya, untuk record pokoknya parah. Usilnya cowok lah Mas kayak. Parah pokoknya usilnya, nggak cuma yang kata-kata, pokoknya semua dilakuin lah pokoknya. Gitu. Sampai dibikin ini nggak? Sampai dibikin ada pemain rookie-nya ngedrop nggak? Sudah kayak jatuh. Ada Mas, sering. Maksudnya saking usilnya sampai nangis gitu. Kalau nangis sih nggak, mungkin kayak murung terus kayak ya sedih gitu ya, pasti ada. Setiap rookie pasti kena beliau sama Mas Restu ini pasti diusil. Terus akhirnya Mas Restu misalnya lihat rekan setim yang murung, maaf bro bercanda. Ya nanti gitu, tapi nanti bercanda lagi sama aja Mas. Gak ada yang gitu ya. Semuanya. Tapi di pinggir serunya di situ. Di luar lapangan bercanda, di dalam serius lah serius ya. Ya cukup di luar, nanti habis latihan atau tanding itu serius lagi. Ya. Berarti Mas Afin udah di profesional dari 2021. Nah, melihat perkembangan dunia basket di Indonesia sendiri gimana Mas Afin? Dari awal saya masuk dunia profesional sampai sekarang, menurut saya sih jiwa kompetitif persaingan antar timnya semakin bagus. Gitu ya. Dari yang lokal semua, 2 asing dan sekarang 3 asing dan tambah ada yang heritage dan naturalisasi, menurut saya sampai sekarang tuh tambah seru aja. Jadi kayak dari persaingan antar timnya tuh lebih terasa sampai sekarang dan lebih entertain aja sih Mas, lebih. Iya. Apalagi makin banyak pemain-pemain asing ya. Iya, pemain asing lebih banyak dan kualitas pemain asing lebih bagus ya, meningkat sampai sekarang. Iya. Salah satunya tuh kayak di Bima Perkasa kan si Kelvin kan? Ya. Kelvin Belvins ya. Udah 221 poin guys di Bima Perkasa. Nah, Mas Afin ngeliat perkembangan kontribusi nih pemain-pemain asing untuk basket di Indonesia, terutama untuk klub-klub di IBL itu seperti apa? Menurut saya kontribusi pemain asing untuk IBL ya, terutama buat kita pemain lokal ya. Kita jadi lebih tahu dan lebih bisa belajar dari mereka. Cara bermain basket dengan cara mereka atau yang lebih baik tuh kayak apa, dan kita juga bisa melatih mental juga karena ada pressure lebih tinggi setelah ada pemain asing, apalagi jumlah mereka tambah banyak ya. Sekarang jadi 2 itu lebih, jadi kita jadi ada tantangan tersendiri gitu. Dan buat pemain lokal bisa belajar lebih bisa improve secara individu dan tim di situ sih Mas. Jadi kayak ada level tersendiri lah adanya pemain asing. Biar kita juga membuktikan kalau pemain Indonesia tuh nggak kalah lah dari pemain asing ya, dan bisa bersaing lah seenggaknya. Kalau pemain asing ini nggak Mas, pelit ilmu nggak mereka di Bima Perkasa lah sejauh ini? Terutama sejauh ini yang pernah ada di Bima Perkasa, semua pemain asing tuh nggak pelit, kayak mereka sharing apa yang mereka tahu dan ilmu apa yang mereka dapat mungkin dari negara mereka atau tim-tim sebelumnya yang mereka ikuti. Nah, sebenarnya mereka selalu ngasih tahu juga gini-gini, pokoknya kita juga dapat ilmu dari mereka. Mau ini nggak mereka Mas, berbaur gitu? Maksudnya dengan apakah mereka
hanya pemain asing aja pengumpulnya atau mereka mau nongkrong juga dengan pemain lokal? Mereka ikut, malah justru mereka kadang-kadang ngajakin ayo nongkrong di mana atau ngopi ya, sebetulnya gitu. Ada diajarin bahasa Indonesia atau nggak bahasa Jawa gitu? Kadang-kadang iya, pokoknya senior semua pemain tuh kadang-kadang ngasih kamu mau belajar bahasa Indonesia nggak gitu. Contohnya ini kadang-kadang mereka juga nanya angka ini, atau biasanya kan kita selalu ngomong atau ngitung tuh pakai bahasa, kadang-kadang ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi mereka kadang bertanya, oh ini angka berapa, menyebutnya gimana, seperti itu. Ya basic angka apa bahasa basic. Mas Restu tuh ini berani nggak ngusilin pemain asing? Menurutku sih nggak ada, belum. Ya beliau Mas Restu cuma ngusilin lokal aja, ya. Karena mungkin takut aja sih, karena mereka nggak sesuai dengan lelucon kita kan nggak ngerti kan, makanya sebatas di situ. Ada satu momen nggak misalnya pemain asing, Afin, ajarin aku bahasa Indonesia dong. Mas Afin misalnya ngajarin bahasanya ini, tapi ternyata artinya tuh jelek, itu pernah nggak Mas? Kalau aku sih nggak pernah. Atau teman-teman yang lain? Teman-teman lain mungkin ada yang pernah, ya kayak gitu. Jadi kalian tadi ngomong apa? Ternyata ini artinya ini, disalahin kadang-kadang ya. Ada diajarin juga ini bahasa slangnya bahasa Jawa gitu? Ya ada yang bilang jancok lah dan sebagainya. Pokoknya ada lah, pokoknya iseng-iseng kayak gitu ada pasti. Nah, gitu. Mas Afin kan di Bima Perkasa performanya ya kita doain lah makin naik terus lah ya. Amin. Targetnya. Pasti kan setiap pemain entah itu pemain sepak bola, entah itu pemain basket, pemain voli, muaranya pasti ke timnas. Ya. Nah, Mas Afin ada impian untuk membela timnas, apalagi kan tahun ini kan pasti SEA Games. Iya. Targetnya 2023 kalau nggak salah tuh emas kan. Nah, ada impian ke sana pasti ada, Mas. Siapa yang semua pemain basket mungkin yang sekarang di IBL, siapa yang nggak mau main timnas pasti ada, Mas. Ya, jadi aku juga pengen kalau bisa sampai situ, itu mungkin karir terbaik kalau bisa sampai timnas. Pasti pengen banget, Mas. Demi bisa sampai ke sana, apa yang Mas Afin lakukan? Mungkin dari hal kecil kayak perbaikin kayak mungkin hal kecil kayak disiplin dan terus berlatih, terus pokoknya jangan nyerah dulu sih terutama di Bima Perkasa, kayak lakuin hal-hal yang bisa membantu Bima Perkasa dulu sih. Mungkin dari situ kita akan naik dan mungkin bisa dilihat ke depannya. Ya. Nonton sepak bola juga nggak Mas Afin? Sepak bola akhir-akhir ini udah nggak nonton sih, Mas. Biasanya? Dulu sih waktu ini nonton. Tapi apa dulu tontonnya? Dulu pas rame-rame Liga Indonesia yang dulu, tapi sih Mas aku. PSM nonton? PSM enggak terlalu ngikutin lah Mas. Walaupun ya stadion sama mes itu deket. Oh gitu? Ya deket. Kalau PSM main di situ rame gitu ya tahu, tapi kalau masuk ikut nonton belum pernah sih aku masuk di. Padahal PSM kan promosi musim ini. Iya, promosi. Pengen sih ikut nonton gitu, tapi kan kita dengan jadwal yang padat kadang-kadang capek atau selesai latihan tuh mending istirahat gitu kadang-kadang gitu. Main-main pun kalau weekend. Kalau timnas Indonesia ngikutin? Timnasnya enggak juga sih. Tapi ada keinginan untuk nonton? Ada, pasti kalau ada kesempatan mau nonton. Ya mudah-mudahan bisa, lagi nanti lawan Bahrain ya. Iya, oke. Kita doain lah timnas bisa menang lawan Bahrain. Amin. Biar bisa lolos, terbaik lah. Biar bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Oke Mas Afin, terima kasih banyak atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Oke, sahabatbola.com, itu dia bincang-bincang saya di Lebih Dekat bersama Afin Kurniawan, guard dari Bima Perkasa Jogja. Kita doain supaya Mas Afin performanya terus meningkat. Amin. Biar bisa memperkuat timnas Indonesia dan membawa Bima Perkasa menorehkan prestasi. Oke, sahabatbola.com. Sebelumnya terima kasih kepada Hotel Holiday Inn J Expo Kemayoran yang sudah menyediakan tempat untuk syuting Lebih Dekat hari ini. Terima kasih bola.com. Sampai jumpa di Lebih Dekat selanjutnya. Dadah.